Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan untuk perkuliahan Mekanika Rekayasa 1. Sekarang kita masuk ke materi balok di atas dua perletakan ya. Nanti kita akan mencari gaya dalam dari sebuah balok. Bentuknya lurus garis batang gini ya. Di atas dua perletakan ya. Kalau di gambar ini ada sumbu perletakan sendi sama perletakan roll ya. Oke, sebelum kita ke balok, nanti dalam materi ini kira-kira akan dibagi jadi dua pertemuan ya. Hari ini kita fokus dulu memahami apa saja yang perlu kita cari sebelum ke gaya dalam, yaitu ada namanya reaksi perletakan, kemudian sistem kerjanya seperti apa. Hari ini fokusnya di situ dulu aja, oke? Untuk bebannya ada dua macam, ada beban terpusat, dilambangkan dengan P ya. Berarti kalau di di sananya di soal nanti atau di kasus itu beban terpusat itu dilambangkan dengan P besar. Satuannya biasanya ini ya, berarti nggak selalu seperti itu ya. Kadang kilogram, kadang ton, kadang newton gitu ya. Karena kan gaya sebenarnya ini ya. Kadang gram juga boleh, kilonewton juga boleh ya. Prinsipnya adalah satuan gaya. Dilambangkan panahnya seperti ini, bentuk panah. Ada yang lurus, tegak lurus, ada juga nanti yang bentuknya gini, miring gitu ya. Boleh, itu juga bisa. Ada juga nanti miring ke kanan, ada juga yang miring ke kiri ya. Jadi bentuknya seperti itu. Boleh miring ke kanan ya. Cuma prinsipnya nanti saat kita sudah mau menghitung reaksi perletakannya, maka semua harus dibuat tegak lurus karena namanya gaya itu bekerja harus tegak lurus terhadap benda yang ini ya, yang terbebani itu dengan sudut tertentu, tentu kemiringan ini ya. Sebentar ya. Oke, kemudian ada juga namanya beban merata. Kalau beban merata itu dilambangkan dengan Q kecil. Kalau terpusat itu dia di satu titik. Kalau merata itu bisa di sepanjang batang, bisa cuma setengah atau seperempat. Intinya bebannya itu merata, tidak terpusat gitu ya, hanya satu. Di mana merata atau dilambangkan dengan Q kecil ini satuannya biasanya ya, intinya satuan gaya per satuan panjang. Ada juga nanti kalau di kasus lain itu persatuan luas ya, cuma kalau di sini mungkin persatuan panjang aja. Jadi kalau gayanya kilogram, kemudian batangnya ada dalam meter, berarti kilogram per meter itu satuannya. Merata gitu ya. Kemudian kalau gayanya ton, satuan panjangnya meter, berarti ton per meter atau newton per meter. Itu kurang lebih ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal nih. Gimana ya cara menentukan gaya dalam dengan kasus balok di atas dua perletakan. Kasus yang pertama, balok itu di atas dua perletakan dan memikul sebuah itu berarti satu beban atau muatan terpusat. Berarti apa? Bebannya terpusat. Mana sih beban terpusat yang ini nih. Beban terpusat itu ini P nih. Kelihatan ya? Nah ini P nih, ini beban terpusat namanya, oke? Ya, itu beban terpusat ini nih, ya kan? Cuma satu titik aja ya. Bentuknya panah, satuannya di sini pakainya ton.
P-nya 10 ton. Oke. RAV, RBV ini belum ada, kita anggap. Berarti anggap belum ada dulu ya. Datanya berarti ada sebuah beban nilainya 10 ton. Terletak di sebuah balok dengan 2 tumpuan. Ini berarti tumpuan sendi, yang ini berarti bentuk apa? Roll. Ya, kelihatan beda ya. Oke, kemudian P ini terletak di mana? Terletak di 2 meter atau A dari tumpuan A dan 4 meter dari tumpuan B. Jadi total seluruh bentang pada balok ini adalah 6 meter. Oke. Berarti saya ulangi, ada suatu balok dengan tumpuan A dan tumpuan B, bekerja sebuah beban terpusat P terletak di titik C, di mana jarak-jaraknya diketahui di soal ini. Maka kan kita diminta mencari gaya dalam, maka pertama kali yang harus kita cari adalah namanya gaya reaksi. Kenapa? Karena kan yang namanya P 10 ton itu namanya gaya aksi. Saat kita pada suatu balok, di sini kasusnya balok, bekerja suatu gaya aksi, maka yang akan muncul adalah gaya reaksi. Dari gaya reaksi inilah nantinya akan muncul gaya dalam. Jadi kalau gaya reaksinya nggak muncul, ya gaya dalam nggak muncul juga. Jadi yang pertama kali adalah kita cari dulu gaya reaksi. Gaya reaksi itu dilambangkan dengan R. Ya, gaya reaksi dilambangkan dengan R, dan gaya reaksi pun ada 2 macam, R vertikal dan R horizontal. Ya, berarti ada namanya R vertikal dan R horizontal. Ada vertikal dan horizontal. Cuma di kasus ini kan kemarin dikasih tahu ya, kalau pada sumbu atau perletakan sendi itu akan muncul 2 reaksi, yaitu R vertikal dan R horizontal. Cuma di kasus ini tidak muncul horizontal. Kenapa? Karena tidak ada gaya aksi horizontalnya, vertikal aja. Ya. Oke. Berarti pertama kali kita membuat asumsi dulu bahwasannya nanti akan muncul reaksi di perletakan ini. Arah reaksinya kemana? Kita asumsikan arah reaksinya adalah ke atas. Nah, seperti ini. Karena kan reaksi ini melawan aksi ya. Kalau aksinya ke bawah, maka kita asumsikan reaksinya ke atas, dilawan. Oke, kita asumsikan pertama kali reaksinya ke atas. Ya, kita gambarkan RAV-nya di sini. Ini RAV, kita gambar gitu ya. Oke, saya edit lagi ya, biar jelas. Ini kita asumsikan, oh RAV-nya nanti kemungkinan arahnya ke atas. Kita sebut RAV, kenapa? Karena reaksi ini terletak di titik A, kemudian arahnya vertikal. Sebentar ya. Itu RAV ya. Kemudian RBV. Kenapa dinamakan RBV? Karena terletak di titik B dan arahnya vertikal. Ini asumsi yang kedua, ini muncul ya. Kenapa arahnya ke atas? Karena dia melawan gaya aksi. Ini namanya gaya aksi yang atas. Ini reaksi. Oke. Oke, penyelesaian yang pertama. Oke, sebelum ke situ kita mengingat kembali konsep keseimbangan pada civil engineering, pada struktur. Bahwasannya suatu konstruksi dikatakan seimbang, syaratnya adalah apa? Yang pertama, sigma V harus sama dengan 0. Gaya vertikal totalnya, semua gaya vertikal yang bekerja pada suatu struktur itu harus nilainya 0 kalau ditotalkan. Karena dia harus kondisi diam kan, nggak boleh geser ke atas ke bawah.
naik turun kan nggak boleh. Horizontalnya juga sama dengan 0. Sigma momen itu kaitannya dengan putar ya, itu juga harus sama dengan 0. Kemudian momen, diingatkan kembali apa itu momen. Momen adalah gaya kali jarak, ingat-ingat, gaya kali jarak. Dan ingat-ingat dengan perjanjian tanda ya, ke atas untuk gaya itu adalah positif, ke bawah negatif. Kemudian kalau normal tarik itu positif, normal tekan negatif. Ini diingat-ingat, sudah saya lampirkan di sini ya, perjanjian tandanya buat diingat-ingat lagi. Momen seperti apa? Kemudian kayak normal, kapan positif, kapan negatif, kemudian arah putaran momen. Kalau searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam maka negatif. Seperti itu ya, berarti dilihat perjanjian tandanya. Oke, untuk mencari reaksi peletakan kita menggunakan konsep keseimbangan momen ya. Konsep keseimbangan momen di sini kan tadi momen itu sama dengan 0. Pertama kali karena saya ingin mencari RAV ya kan, maka saya menggunakan konsep keseimbangan momen. Momen mana yang saya nolkan? Kalau carinya RAV berarti yang saya nolkan adalah momen, sigma momen di titik B. Jadi kalau cari RAV jangan sigma momen di titik A, tapi kebalikannya. Karena nggak bisa muter. Kan ini kenapa dibuat sama dengan 0? Artinya apa? Di sigma momen di situ itu tuh sebagai acuan. Di situ bendanya itu di tumpuan itu diam. Ya. Maka kita gunakan di sini sigma. Ya, sebentar ya. Bentar ya. Oke. Tadi itu ya, berarti kita kenapa sigma momen B, artinya disitulah acuannya saat gaya-gaya ini berputar. Berarti patokannya sekarang tuh di B ya, kita buat ini sebagai patokannya. Berarti patokannya di sini. Oke, kita buat sebagai patokannya. Oke, yang pertama adalah saat sigma momen B sama dengan 0, maka kita lihat ya gayanya dari paling ujung sebelah kiri. Gaya apa aja yang akan bekerja? Yang pertama adalah RAV, karena RAV ini kan kita mau mencari ya, berarti kita asumsikan udah ada RAV nih ceritanya. RAV menuju ke titik B, berarti RAV kan memutar nih menuju ke B. Jika digambarkan RAV menuju ke B, tapi kita putar, oke. Arahnya gimana RAV? Keliru ya. Keliru kan ini berarti itunya lagi. Oke. RAV ke B berarti gimana arahnya? Muter. Jadi RAV dari sini, ya kan? Kok digambar? Keliru. Ya enggak, RAV mau ke B, gini enggak? Jadi dia muter gini ya. Muter. Atau kalau kita pakai ini ya, kalau nggak salah. RAV mau ke B. Gini, ya kan? RAV mau ke B kan muternya gini. Balik lagi ke RAV, berarti muternya gimana ini? Muternya
Searah atau berlawanan jarum jam? Kalau gini teh, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kemarin gimana perjanjian tandanya ini? Maka dia positif. Positif. Oke. Searah jarum jam, RAV. Maka di sini RAV. Kan tadi momen itu gaya kali jarak ya. Jadi RAV kali jarak. Jarak dari A ke B. Berapa jaraknya? L. Kemudian kenapa sini ada negatif? Ada asal-usulnya ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ada RAV, gaya apa lagi yang bekerja? Yaitu ada gaya P. Ya. Ada gaya P. P ini arahnya ke bawah. Berarti dia kalau mau ke B, kan ini muternya ke B lagi karena kita acuannya adalah B. Oke. Coba ya. Aku P kalau mau ke B berarti gimana muter gini kan? Aduh, kenapa ini gini ya? Sebentar. Satu dulu ada yang bagus. Ini kali ya. Oh, ini kayak. Kalau nggak salah. Oh, enggak ya. Malah aneh ya. Dulu saya nemu kok yang coba ya. Sebentar ya. Nah, muter ya. Berarti C mau ke mana sini? C mau ke B, berarti muternya seperti itu. Coba saya cari ya yang lain bisa. Dulu teh bisa saya pernah nemu yang bisa muter gitu loh. Apa ini ya? Nggak bisa ya, kayak gitulah dia muter gitu ya. Atau kalau pakai ini ya itu tadi ya. Maka dia berputarnya balik juga. Nah, gini aja ya. Nah, kan dari ini kalau mau ke titik B gini ya, muter lagi ke atas, muter ya kan. Ini searah atau berlawanan jarum jam kalau kayak gini? Bentar, ini loading.
Sebentar ya, ini baterainya habis. Nah, seperti itu ya. Dia berarti apa? Berlawanan arah jarum jam. Muternya gini ya. Ya kan? Maka dia negatif. Nah, di sini makanya negatif. P. Tadi momen adalah gaya kali jarak. Jadi cari jarak P ke B. P ke B jaraknya berarti apa? B ini. Harus sama dengan 0. Jadi RAV kali L min P kali B sama dengan 0. Oke. Jadi kalau kita pindah ruas, RAV sama dengan P kali B dibagi L, atau RAV kali L sama dengan P kali B. Ya kan? Kalau pindah ruas kan negatif, pindah ruas jadi positif. Sehingga RAV sama dengan P kali B bagi L. P-nya 10 ton, B-nya 4 meter, per L 6. Berarti 10 kali 4, 40 dibagi 6. Ketemu 6,667 ton. Satuannya apa? Positif ya. Berarti kalau positif, asumsi kita betul. Bahwasannya RAV ini arahnya ke atas. Oke, udah betul, ya kan? Kemudian kita cek RBV-nya. Nah, untuk mencari RBV, maka kita kebalikan RAV tadi. Sekarang kalau mencari RBV, maka yang dinolkan apanya? Sigma momen di titik A. Oke. Kita hapusin dulu ya yang lain. Berarti sekarang dibalik, dinolkannya di sini. Berarti ini acuannya untuk gaya-gaya itu berputar. Oke, coba kita lihat. Oke, berarti pertama adalah ada RBV ya. Kita paling ujung dulu. Kalau tadi kan RBV di sini kita hitung gaya dari paling ujung adalah RAV. Sekarang kita RAV-nya yang sebagai acuan, maka RBV-nya yang sama dengan yang kita hitung ya. RBV ini kan warnanya ke sini, ke atas. Dia ingin menuju ke RAV nih. Karena kan muter momen. Berarti gimana? Berarti kan gini. Wah, saya mau ke RAV. Oke, kita gambar. Ya enggak? Muter lagi. Muter lagi. Ya. Kita nah gini ya, set muter. Berarti muternya ini searah atau berlawan arah jarum jam? Berlawanan. Makanya di sini rumusnya adalah negatif RBV ya. Negatif. Kenapa sini negatif? Karena RBV menuju ke A, dia muternya berlawanan arah jarum jam. Dan ingat lagi, momen adalah gaya kali jarak. RBV kali L. Oke, RBV kali L. Kemudian gaya apa lagi yang bekerja? Ada P. P ini juga gaya ya. P menuju ke titik A. Gimana ya P menuju titik A? Kita gambarkan. Muter sih. Muter, ya enggak? Muter ya. Saya kasih warna lain biar membedakan. Muternya gini. Kita coba ganti. Dia
tipenya ini misalkan kebalik. Ya udah nggak usah muter. Intinya gini ya, tadi juga saya tahu. Berarti searah atau berlawanan jarum jam? Searah, ya enggak? Searah kan? Jam kan muternya gini. Maka dia positif di sini itu positif. Positif P kali jaraknya berarti berapa? Jarak dari P ke titik A yaitu A kecil. Oke, sama dengan 0. Sehingga RBV sama dengan pindah ruas ya. Boleh RBV-nya dipindah ruas. Oke, saya coba, bisa ada yang masih belum paham. Kan di sini kayak gitu, berarti yang kita pindah ruas RBV-nya aja ya. P kali A sama dengan negatif RBV, pindah ruas jadi RBV ya. RBV kali L. Kita kecilkan. Nah, ya enggak? Boleh kan seperti ini? Jadi RBV kali L. Sehingga RBV sama dengan P kali A dibagi L ya. Dari situ ya maksudnya ya. P-nya berapa? 10. A-nya 2 bagi 6. Jadi ketemu RBV-nya positif ya. Nggak ada negatif ya. Berarti asumsi kita betul bahwasanya RBV ini arahnya ke atas. Dengan nilainya adalah 3,333 ton dan arahnya ke atas. Oke, berarti udah ketemu RAV 6,667 ton ke atas, berarti positif. RBV positif 3,333 ton. Nah, setelah ketemu reaksi peletakan, kita bisa menghitung gaya dalam. Cuma kita harus kontrol dulu. Kontrol itu maksudnya ngecek reaksi peletakan kita betul nggak ya jawabannya. Cara ngeceknya adalah tadi disampaikan bahwasannya total sigma gaya vertikal atau sigma V itu harus sama dengan 0. Artinya apa? Gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi, atau gaya aksi dikurangi gaya reaksi sama dengan 0. Oke, gaya reaksinya apa aja? Gaya reaksinya adalah ada RAV dan RBV. Dia kenapa positif? Karena arahnya ke atas. Ya, dikurangi. Kenapa dikurangi? Dikurangi dengan gaya aksi, karena arahnya ke bawah 10. Itu harus sama dengan 0. Kita coba RAV 6,667 ditambah 3,33 ton kurangi 10 ton sama dengan 0. Berarti apa? Memenuhi. Atau kalau mau gampang, artinya apa? Total gaya reaksi harus sama dengan total gaya aksi. Ya, atau coba saya buatkan lagi kontrol yang lain. Kontrol RAV gaya aksi harus sama dengan gaya
reaksi. Totalnya maksudnya ya. Atau sigma V sama dengan 0, ya kan? Gaya aksinya berapa? Gaya aksi adalah yang di atas, 10 ton. Gaya reaksinya berarti adalah, maaf, satu saja dulu ya, P. Gaya reaksinya adalah RAV ditambah RBV. Kita cek sama nggak ya? Kita cek ya. Kecil dulu. Total gaya aksinya berapa? Gaya aksinya 10 ton. Gaya RAV-nya 6,6. Jadi sama ya. Yang bawah aksi 10 ton, ini juga 10 ton. Artinya apa? Kontrol kita terpenuhi. Sebentar. Seperti itu. Oke, berarti kerjaan kita sudah betul. Oke, seperti itu ya. Berarti pekerjaan kita sudah oke ya, karena dikontrol ternyata sigma V-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya lintangnya dulu. Oke. Sebelum ke gaya lintang mencarinya, kita mengingat kembali ya, apa itu gaya geser atau lintang. Gaya geser atau lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah panjang batang atau terhadap potongan melintang yang menyebabkan suatu penampang akan bergerak ke atas atau ke bawah satu sama lain. Itu gaya lintang ya. Mana tadi? Nih. Nah, ini ya. Oke, di sini gaya lintang dilambangkan dengan D. Dilambangkan dengan D, di mana untuk menghitung gaya lintang, oke, sebelumnya berarti kita sudah pada batang ini ada berapa gaya? Ada gaya reaksi, oke, reaksi di A, RAV, ada P, dan reaksi di B. Berarti ada 3 gaya ya. Paling kiri ada RAV, kemudian ada P, kemudian ada RBV. Kita akan mencari lintangnya, maka carilah lintang per tahap atau per bagian setiap ada gaya yang bekerja. Di sini saya carinya dari lintang dari A ke C. Kenapa nggak langsung A ke B? Karena dari A ke C itu ada satu gaya, yaitu RAV.
Kenapa nggak dilanjutkan C dan sebagainya? Karena setelah C itu ada gaya P. Maka kita harus per step ya, per gaya. Jadi nggak boleh. Jadi harus bertahap, jangan langsung ke A sampai ke B, enggak. Tapi dari A ke C. Oke, tadi ya. Berarti kita carinya dari D ke A ke C dulu. Kenapa? Karena dari A ke C ada satu gaya, yaitu RAV. Berarti gaya P di sini belum saya hitung ya. Belum dihitung. Karena dia belum bekerja. Ya kan? Dia belum bekerja dari A ke C. Baru ada satu. Nggak boleh langsung A ke B, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada dua gaya, A dan C. Jadi harus satu-satu yang melewati satu gaya. Oke, dari D, A ke C. Ada gaya apa yang bekerja dari D, A ke C? Ada gaya RAV. Ada gaya RAV. Ya nggak? A ke C ada gaya apa yang bekerja? P belum dihitung ya, karena kan C itu kita anggap sebelum dia melewati C itu sendiri. Seperti itu. Jadi P-nya belum bekerja dari D, A ke C. Cuma ada satu gaya yaitu RAV, arahnya kemana? Ke atas. Maka dia positif RAV. Ingat perjanjian tanda. Kalau ke atas gaya itu positif, ke bawah dia negatif. Sehingga lintang atau geser di titik A sampai C nilainya adalah 6,667 ton. Kita pakai penggaris lah ya. Coba pakai penggaris. Ukur 6 cm atau mau diskala jadi 3, berapa juga boleh. Dan dia dari A sampai ke C nilainya sama. Ya. Digambar di sini nilainya berapa? 6,667 ton. Nulis cara gambarnya gimana? Anda pakai penggaris, ukur kalau misalkan mau skala 1:1 ya 6 cm misalkan. Pakai 6 cm misalkan 1 ton itu 1 cm ya. Ukur 6 cm, 6,667 cm. Atau mau dikecilin lagi boleh setengahnya gitu ya. 1 ton itu setengah senti misalkan, berarti ini jadi 3,3335 setengahnya kalau misalkan kepanjangan. Dari A sampai C sama, kemudian atau D dari C ke A juga sama ya, DC ke A ya DA ke C sama. Oke. Kemudian kita cari lintang, setelah itu kan A ke C, lanjutnya berarti C ke B. DC ke B berarti apa? DC ke A tadi kan? Atau A ke C. Berarti gaya apa yang bekerja? Ada gaya P sama gaya tadi yang kita sudah hitung sebelumnya, yaitu ada lintang sebelumnya. Ya enggak? Lintang ini katanya arahnya positif, maka DCA. Kemudian bekerja gaya P, berarti dari C ke B, gaya P sudah bekerja, sudah mulai bekerja. Arahnya ke bawah, berarti negatif. Berarti 6,667 kurangi 10. Hasilnya negatif 3,33 ton. Kalau negatif berarti ke bawah, di bawah nulisnya. Sebesar 3,33 ton, atau kita gambarkan kalau pakai senti 3,33 senti ke bawah. Dan dari C ke B nilainya sama. Berarti kalau lintang ini nggak ada kaitannya dengan jarak, kali jarak enggak ya, itu beda dengan momen tadi. Berarti dia bergeseran gaya, maka dinamakan dengan gaya lintang atau gaya geser ya. Atau bisa juga kalau kita ini kan D dari C ke B, artinya kita melihatnya itu dari C ke B, berarti pandang kiri ya, dari kiri kita ngelihatnya. Boleh juga kita lihat dari pandang kanan itu sebelah kanan sini. Dari B ke C,
Dari B ke C berarti gaya apa yang bekerja? RBV, ya enggak? B ke C, gaya apa yang bekerja? RBV saja, C belum. RBV arahnya ke atas, negatif. Nilainya 3,33 ton. Sama ya ternyata ya. Mau kita lihat dari kiri, pandang kiri itu berarti C ke B, gaya yang bekerja adalah DCA dan P. Kalau dari D, B, C berarti yang bekerja cuma RBV. Dan ternyata setelah kita cek, hasilnya adalah sama. Beginilah cara menggambarkan gaya lintang. Yang terakhir adalah kita menggambarkan momen. Momen itu tadi apa? Pengertiannya gaya kali jarak. Ya, gaya kali jarak. Kita hitung momen di titik A. Berarti kalau momen kita buat per titik. Titik A, titik C, dan titik B. Kenapa di titik C? Karena di titik C ini telah ada beban P. Tinggal beban P-nya digeser ya, hitungnya di situ aja. Letak beban itu bekerja atau gaya itu bekerja ya. Momen A. Momen kan gaya kali jarak. Ada gayanya? Ada. RAV. Tapi ada jaraknya enggak? Belum ada ya. Karena kan kita ninja di A sama A di mana? Enggak ada jarak sama sekali. 0 kan? Maka momen di tumpuan itu pasti, atau di ujung ya lebih tepatnya, momen di ujung suatu balok itu nilainya pasti sama dengan 0. Karena nggak ada jarak, belum ada jarak. Kemudian momen di titik C. Kenapa C? Karena disitulah gaya bekerja. Gitu ya. Momen di titik C, kita lihat ya. Momen kan berputar. Berarti dia arahnya kemana? RAV mau ke C. Momen di titik C. RAV mau ke C. RAV mau ke C. Nah, mau ke C berarti dia serat atas tertekan, serat bawah tertarik. Atau dia searah jarum jam. Maka nilainya apa? Positif. Kan tadi gaya kali jarak ya. Jaraknya berarti A ke C adalah A. Jadi momennya adalah positif. Maaf ya. 6,667 ton kali 2 meter. Jaraknya 2 meter. Jadi berapa? 13,334 ton meter. Ya. Satuannya. Satuan kan berarti karena gaya kali jarak, gaya itu ton, jarak itu meter, jadi ton meter. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian pada titik B, kita ya pasti 0 juga ya, karena dia di ujung juga, jadi nggak usah hitung. Mau dihitung juga bisa, tetap nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Mau pakai momen, ini bisa. Atau momen di titik C sama dengan RAV tadi kan P kali B per L ya kan, RAV ya tadi ini. RAV adalah P kali B per L. Jadi sama ya. Kali A, berarti sama momen C. Kita gambarkan titiknya. Nah, ini hati-hati kalau momen dia tidak sama seperti lintang, yang mana dia sama nilainya dari ujung sampai ke titik yang dituju. Kenapa? Karena di momen ini ada variabel jarak.
Karena kan misalkan saya mau cari nih momen di titik ini, misalkan di tengah-tengah C, misalkan saya bikin di sini, misalkan saya buat ini titik D. Misalnya ini D ya. Berarti misalkan di tengah-tengah nih D itu jarak 1 meter. Maka momen di titik D ini adalah RAV kali jaraknya 1 meter. Berarti berapa? RAV tadi 6,67 kali 1. Berarti 6,667. Saya geser lagi D-nya misalkan agak ke sini. Jaraknya tambah gede lagi ya. Dia pasti tambah besar. Makanya dia bentuknya naik ini linear. Artinya karena dia ada variabel jarak, artinya gayanya itu atau momennya pasti tidaklah sama. Oke. Nah, karena di ujung itu B, maka kita tarik aja dari sini. Kalau kita nanti akan buktikan, nanti coba kita buktikan ya. Untuk tugas juga, berapakah nilai di titik D, E, F, G gitu ya. Pasti dia akan turun, karena di endingnya nanti di titik B, dia nilainya pasti sama dengan 0 karena di ujung. Seperti itu. Saya rasa cukup. Sebenarnya masih ada soal yang lain ya, cuma saya rasa ini dulu aja dipahami. Nanti kita akan review lagi ya materinya. Nanti saya kasih soal-soal juga untuk Anda mencoba. Kalau ini saya ulangi ya, memang ini butuh pemahaman, butuh latihan yang berulang-ulang. Ya, kalau yang memang di orangnya itu cerdas, jenius atau apa, mungkin sekali lihat materi ini langsung paham ya. Tapi ada yang mungkin tipe yang harus berulang-ulang, ya tidak masalah. Saya juga termasuk dulu gitu, sampai berulang-ulang berhari-hari sampai saya paham ini maksudnya gimana gitu ya. Saya juga seperti ini ya karena sudah berulang-ulang ya materi ini, saya baca ya, saya ikuti ujiannya berkali-kali, apalagi Anda baru masuk, jadi ya wajar ya. Oke, itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.